Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah kesempatan ini saya sowan ke markasnya Mbak Nanet. Nah, gak sowan lah Pak, ya. Senior banget. Walat aku. Nanet, halo Pak Pujo. Natalia. Kabar? Kesibukannya pandemi ini? Sibuknya adalah bagaimana mempertahankan usaha. Tapi biasanya ada hikmah di baliknya, kira-kira? Pasti. Ya. Tinggal tergantung bagaimana kita memaknai. Artinya pandemi banyak memberi pelajaran. Yes. Tinggal kita bagaimana harus bisa menangkap pembelajaran itu sehingga menjadi hal yang positif. Prinsipnya kan seperti itu, ya. Pak Pujo. Saya banyak belajar lah dari Pak Pujo. Sama-sama. Saya begini, jadi saya ingat tahun 2000, di bawah 2000. Ya. Sebelum era 2000. Ya, sebelum era 2000-an itu. Mbak Nanet itu kalau ada Pemprov, ada tamu dari luar negeri berkunjung ke Borobudur, gubernurnya Pak Mardianto. Ya, benar. Saya posisi humas waktu itu pasti nonsernya, protokolnya, MC-nya, pembawa acaranya Mbak Nanet. Betul. Apa? Saya juga mesti kok itu. Ternyata bahasa Inggrisnya itu fasih sekali. Waktu itu Purel ya, humasnya Geraha Santika. Ya, waktu itu kan kepala protokolnya Pak Marianto. Betul. Pak Marianto, terus ada Bu Iin, ya, Bu Tini, Mbak Susi lah. Mbak Rina. Ya, Mbak Rina. Itu ya, sekarang kepala dinas Kominfo. Itu latar belakangnya apa? Kuliah di mana? Kok bisa bahasa Inggrisnya nyah-nyoh gitu loh? Nggak ngerti tuh Pak Pujo. Jadi waktu itu karena waktu itu ya protokoler provinsi kan waktu itu mungkin karena sering ngirim tamu ke Santika kan. Waktu itu kan saya kebetulan memang tugas di situ dan mereka mencari MC. Tadinya kan sebelumnya Mbak Areta putranya Prof Undip itu loh. Ya. Nah, terus Mbak Areta kan mungkin udah nikah terus pindah ke Jakarta, mereka cari nggak lewat audisi, nggak lewat apa sih, terus mereka minta tolong ke saya, terus sekali dua kali, sekali mereka coba di suatu event, habis itu keterusan, bahkan sampai dari Santika saya kebetulan waktu itu pindah pekerjaan ke Indofood. Ya. Nah, mereka itu secara istilahnya apa ya, nembung ke GM, karena pimpinan saya yang direct supervisor saya adalah GM waktu itu, untuk minta bahwa ini Mbak Nanet boleh loh ya kalau sewaktu-waktu protokoler provinsi akan mau minta jadi MC harus diizinkan. Gitu. Itu udah langsung sampai direct kepala protokolernya ke GM langsung untuk memintakan izin saya. Itu sih ya semua disyukuri sih Pak Pujo. Saya juga nggak ngerti. Padahal kalau misalkan saya dibanding sama Mbak Areta ya jelas jauh lah ya, karena kan saya juga tidak punya pendidikan yang pengalaman di luar negeri, khusus MC juga karena kedapuan menjadi humas kan. Mau tidak mau harus ngomong di depan orang banyak. Bukan karena mental dablek kayak mungkin ya. Tapi itu berpengaruh, saya soalnya pernah diajak Mbak Nanet itu ngajar. Ya, kalau saya kan memang backgroundnya kan memang di situ. Pernah diajak Mbak Nanet ketika ngajar disebut universitasnya nggak apa-apa ya? Monggo. Sugio Pranoto, Unika Sugio Pranoto. Saya diajak Mbak Nanet bersama-sama di sana ketika saya KPID. Terus belakangan ini panjenengan kelihatannya jadi motivator, jadi coach, entrepreneur. Secara coach sih memang saya certified coach Pak Pujo. Jadi saya memang ngambil coach karena jadi basic orang untuk belajar coach itu adalah sebenarnya basicnya adalah komunikasi. Saya merasa bahwa saya masih kurang sabar untuk bagaimana mendirect, coach itu kan bukan coach itu kan jadi kalau motivator adalah bagaimana membuat orang lain itu termotivasi dengan menyalurkan energi yang positif. Sementara kalau trainer adalah bagaimana melatih orang secara teknik dari dalam satu sesuai dengan misi dari trainer itu. Sementara coach adalah bagaimana membangkitkan potensi dari si orangnya itu sehingga muncul kesadaran untuk dia mencapai prestasi yang baik. Nah itu, dan saya merasa bahwa itu bagus, sehingga saya ambil certified coach itu. Nah terus setelah itu kesininya
lebih ke kewirausahaan, lebih ke entrepreneurship, lebih fokus ya. Ketimbang ke kehumasan gitu, karena memang bidang yang saya geluti sekarang entrepreneurship dari 2015 kan Pak Pujo sejak lulus dari Indofood kan. Terus dan itu juga by accident, artinya memang keluar itu sebagai memang mau melanjutkan studi, sekolah lagi, terus menjadi dosen, menjadi trainer, udah berhenti di situ. Tidak mikir bisnis dan sebagainya waktu itu ya. Karena 2015 itu kan semangat wirausahaan kan belum segencar sekarang. Nah, baru ternyata ada salah satu peserta yang dia minta untuk dibantu bisnisnya dari craft lah. Terus saya ya mulai muncullah kemampuan untuk mendirect, terus hingga akhirnya muncullah brand Trusty di craft itu. Karena basicnya saya juga bukan seorang kreator kan, saya bukan seniman yang bikin kan, artinya saya menguasai manajerial, saya punya pengalaman, mungkin saya mampu untuk mendirect orang, saya mampu untuk memanage, ya udah, saya tahu bagaimana pasar, ya udah, dan itu ya terus kejadian sampai ke Bebek sekarang ini. Sebelumnya ketika saya komisioner KPD kan sering beberapa kali Mbak Nanet saya minta untuk bicara kepada insan-insan radio dengan harapan yaitu. Saya masih ingat persis. Terus sekarang begini, kelihatannya fokus sekali ya dengan mau nggak mau lah Pak Pujo, duitnya akeh saya belum balik modal. Dan jadi juragan ya, bangun seenaknya katakanlah ya. Apa andalannya di bebek rempah itu masih jarang loh Mbak. Gimana ceritanya kok bisa bebek rempah tidak ayam rempah atau apa itu? Pertimbangannya apa itu? Ya ini ya mungkin ya saya nggak. Jadi kalau misalkan memang jual produk itu harus ini kalau di teori marketing namanya UPS, USP, Unique Selling Proposition. Jadi pada intinya segala sesuatu itu kan harus punya keunikan. Demikian juga manusia kan, manusia harus punya keunikan. Ada beda. Harus ada yang berbeda, something different yang kita bisa tawarkan. Nah, berbeda itu kadang korelasi dengan nekat, dengan berani. Karena menjadi berbeda itu bukan hal yang gampang gitu, karena butuh edukasi. Nah, kalau ngekor gampang gitu ya. Kalau ngekor gampang. Nah, dari situ terus waktu itu juga bisa mengolah, dan saya ngelihat bebek juga waktu itu kita bangun tahun 2015 itu juga masih jarang gitu. Ya udah terus ya udah bebek rempah. Pertanyaan yang sama waktu dulu saya mengajukan nama ini bebek rempah aja gitu loh. Suami sempat ngomong, kok bebek sih, nerak doyan bebek piye? Loh, justru kita edukasi agar orang itu suka bebek gitu loh. Itu pertama. Terus yang kedua, ini sebagai tempat untuk mereka-mereka yang penggemar bebek. Jadi memang lebih ke spesifik gitu loh. Nah, terus kok jenenge we Bu Nanet ngono. Beneran suami mengatakan kok namanya bebek rempah sih gitu. Nek wong rak doyan bebek piye gitu. Nah, tapi ya segala sesuatu memang ada plus minusnya, tinggal tergantung bagaimana kita menyikapinya. Komitmen, konsisten, dan ditambah satu lagi bertahan, kemampuan untuk bertahan lah itu juga harus kita miliki. Dan gitu itu kelihatan sih dari konsep-konsep teori ya, benar-benar teori terus diaplikasikan. Lah luar biasanya di sini, Mbak. Jadi tidak hanya ngomong saja. Saya juga artinya gini Pak. Jadi pas pada saat saya ngajar gitu ya, saya baru mendalami, ya bener juga ya ngene gitu. Karena pada saat saya membuat itu mungkin ya karena saya baca, saya belajar, saya ngajari itu jadi kayak di bawah sadar mungkin ya. Jadi pada saat membuat sesuatu itu harus udah kayak di bawah sadar, harus kudu ngene, seperti itu. Baru setelah di match kan, meskipun memang ya memang kita nggak bisa based on teori. Nah itu yang mungkin ya banyak teman-teman yang atau instansi itu yang refer ke saya untuk training gitu loh. Karena kalau misalnya sama peserta saya juga misalkan saya bawa seragam saya sebagai dosen gitu, dosen kewirausahaan kan. Nah itu kadang mereka udah langsung a priori artinya lagi dosen ki mung teori ngomong gitu. Nah dari situ saya biasanya dilihat aja di sosmed saya, dilihat aja di bebek rempah saya. Demikian juga ada berapa banyak kendala-kendala yang masih dihadapi oleh pelaku usaha. Ya saya juga ngomong, ini memang nggak gampang, wong aku yo kangelan gitu. Contoh misalnya bikin laporan keuangan, itu banyak pelaku usaha yang wis kangelan untuk bikin. Ya saya juga ngomong, ya aku yo ngakui, tidak semudah yang kita mencari orang, meng-hire orang pelaku usaha, terus
iso ngono ki enggak gitu. Tapi ya memang at least kamu harus tahu dulu gitu, nggak apa-apa. Nah, memang iya sih, mungkin itu ya yang membuat banyak semakin brandnya Nanette memang jadi semakin lebih kepada apa yang coach trainer itu memang itu yang memang saya create. Gini gitu. Mbak Nanette, kalau ngomong saja Anda ada buktinya mana Mbak? Saya wah, banyak sih Pak Pujo sebenarnya produk-produknya ya. Ini apa ini? Nah, ini mau pamer apa Mbak Nanette nih? ini teh Rosella Pak Pujo. Teh Rosella. Boleh ya Mbak yang produk ini. sendiri. Ini. Nah, jadi gini Pak Pujo, kita memang produksi bebek ya. Kalau misalkan bebek mungkin udah banyak banyak orang ngerti. Cuman trennya ke depan bebek itu kita kepengen juga menampilkan satu sajian menu yang kita juga tidak hanya menyajikan makanan tapi memberikan satu nilai. Misalkan contoh ini Rosella. Rosella itu punya kandungan gizi yang cukup baik. Nah, ini ya. Bentuknya kayak mawar. Ini beberapa orang. Nah, dan ini kita mencoba untuk menanam produk yang kita tanam untuk bisa dinikmati secara langsung. Nah, ke depan ini konsep kita kayak gitu. Ini ya yang merah-merah ini. Nah, ini contohnya nih. Ini Rosella. Jadi ini kandungan gizinya bagus loh, Pak. Ini banyak dibikin teh. Terus kan sebenarnya rasanya juga enak sih. Jadi ini dibikin, kalau ini kita bikin sirup, bisa disajikan panas atau lebih enak kalau disajikan dingin. Ya. Dan ini kandungan vitamin C tinggi. Gitu. Ini juga banyak. Nah, ini kita budidayakan, Pak. Jadi kita itu akan sedang menyusun kita sedang yang ya ini pandemi juga harus berkreasi ya. Nah, ini juga kita tuh sekarang sedang mengolah produk yang kita buat itu hasil dari kebun kita sendiri. Dan kita mengolah ini dengan menggunakan pupuk limbah cair dari produk kita gitu. Misalkan contoh pupuk cair kita dari limbah cucian beras kayak gitu-gitu tuh. Karena kita per hari pasti beras semua kan? rumah tangga. Betul. Nah, pasti banyak orang yang sudah tahu khasiat dari air cucian beras. Itu bagus untuk tanaman. Nah, akhirnya kita manfaatkan. Iya, salah satunya ya kita bercocok tanam Rosella ini, terus cabai seperti itu. Kita menuju ke situ. Nah, ini yang dikonsumsi itu ininya, Pak. Ini direbus, terus dijadiin sirup. Terus ini punya khasiat yang cukup bagus. Herbal bener-bener ya. Iya, kita kepengennya salah satu menunya juga seperti itu. Ini bagian dari inovasi saja. Karena kan bebek kan, dan kita juga punya produk itu bebek sangan sebenarnya. Bukan sebenarnya ya. Itu brandnya udah didaftarkan. Bebek rempah? Iya. Udah ya. Didaftarkan Haki. Secara bebek rempah tuh nggak boleh didaftarkan karena sudah menjadi bumbu untuk itu nggak, karena itu menjadi milik banyak orang. Yang kita daftarkan ya? Yang kita daftarkan itu Haki Bekrem. Jadi kita singkat namanya Bekrem. Ya, bebek rempah. Tapi pengejaannya BECKREM, Bekrem. Biar kesannya kok Beckham jari. Ya. Kayak begitu-gitulah Pak Pujo. Monggo diicipi loh Pak Pujo. Ya, siap. Ini harus dinikmati. Kecut. Iya. Kalau zaman kecil kayak sitrun itu ya. Iya, tapi ini benar-benar murni cuman gula loh. Kita nggak pakai sitrun. Terus begini, Anda kan ibu rumah tangga, ya. Dukungan apa dari suami? Kebetulan suaminya itu teman saya satu angkatan ketika jadi wartawan. Gimana itu? Sering ribut atau? Karena Mas Adinya itu kan juga banyak kreasi, banyak ide. Nah itu sering tabrakan enggak, Mbak Nanette? Enggak sih. Gimana? Sejauh ini sih aman-aman saja. Aman-aman saja. Artinya kita bisa, ya bisnis ini justru bisa jalan karena kolaborasi saya sama suami kan. Nah terus dari situ makanya bisa ada balancing sih Pak. Tapi sejauh lebih baik pandemi ini memang membuat kita banyak waktu di rumah, dan sejauh ini pembagian tugas sih nggak terlalu masalah sih, sehingga cukup lancar, cukup bagus sih gitu. Nah, terus ini gimana ini ceritanya? Nah, ini kremesan. Kremesan sari ayam, bukan sari bebek ya? Iya, karena susah bikin Pak dari ayam, dari bebek. Ini kremesan. Ini kita ada 4 rasa Pak. Ayam, teri, sama pedas. Gitu. Oh, jadi pancingannya bebek tadi itu unik karena tidak
dengan berani ya, dengan ngambil resiko. Betul. Sudah dihitung manajemen resikonya. Ikutannya itu justru mungkin lebih menguntungkan. Ini bisa juga terjadi. Ya, gimana? Ini sebenarnya juga produk kreatif sih Pak Pujo. Artinya ini produk, ini karena kita punya cukup banyak waktu kan. Kita kan masih dalam taraf transisi ya. Karena customer kan juga, daya beli masyarakat juga turun. Terus banyak orang menuju ke online. Bebek saya itu kalau online, itu masih seputar GoFood sama GoFood. Kalau antar kota, itu masih terlalu belum, dari segi harga mungkin masih kalah bersaing. Hambatannya gitu? Iya, jadi ada hambatannya gitu loh. Maksudnya dari harga masih belum bersaing, terus masih sajian itu memang masih nikmat yang disajikan secara fresh. Karena kalau misalkan di vakum kan mungkin enak sih, cuman orang masih belum karena kita awalnya masuknya ke food service kan Pak. Awalnya tuh masuknya ke food service, sehingga kalau transisi menjadi yang makanan vakum itu memang kita harus edukasi pasar lagi. Sehingga masih ini. Nah, dari sini ini yang kita coba, ini karena pandemi ada banyak waktu luang. Ini produk kremesan yang tadinya tuh menjadi taburan dari bebek atau ayam, karena kita punya menu ayam goreng dan bebek goreng. Nah, terus karena pandemi kita punya banyak waktu luang, kita kemas menjadi lebih kemasan yang lebih menarik. Ini dengan sebetulnya harapan, ikutan ya. Iya, ini kan taburan. Ya, taburan ikutan. Suplemen dari menu utama. Iya. Tapi karena pandemi, sekarang kita kemas. Iya, dengan dengan harapannya apa yang cantik kemasannya. Iya, siapa tahu ada yang lagi butuh pekerjaan, lagi butuh tambahan produk, lagi butuh tambahan income, sehingga butuh ini bisa untuk reseller, karena kalau bebek kita masih susah resellernya, kecuali kemitraan. Gitulah. Kalau ini kan ini gampang. Ini per pack ini 35.000. Terus yang kalau kecil ini cuman ini 15-20 lah, saya lupa. Sudah melewati prosedur misalnya halal, BPOM, mudah ya, aman ya. Sudah PIRT Pak. PIRT ya. Iya, jadi ini membuka peluang kan. Nah, ini bagian dari, jadi kalau ini kan, kalau seperti ini kan gampang kalau orang mau jual lagi. Kita kan kemarin juga ada beberapa yang pengen jual lagi bebek, cuma kan jatuhnya masih tetap ini ya, masih kurang menguntungkan lah untuk reseller. Lah kita harap hal-hal yang kayak gini. Nah, ini yang artinya bahwa di pandemi ini ya tetap harus semangat, tetap harus inovatif. Ini bagian dari inovatif pandemi. Ini kalau nggak ada pandemi nggak mikir sampai sini ya? Nggak sempet ya. Iya, karena loading kita memang udah cukup sibuk dengan outlet. Nggak kepikiran lah katakanlah. Nggak kepikiran. Sekarang tengah-tengah nganggur dan sebagainya di rumah terus akhirnya kreativitas muncul ya. Iya. Termasuk juga bikin-bikin kayak gini, termasuk juga berkebun yang tapi produknya nanti hasilnya kita juga konsumsi, memberikan value kepada produk yang dijadikan. Jadi nggak cuma hanya berkebun untuk kesenangan, tapi berkebun yang produktif. Ya, hobi juga lah, hobi berkebun sekaligus produktif ya. Nek hobi sih saja aku hobinya kerja Pak. Saya tahu. Tangannya megang ini kelihatannya masih pelan-pelan. Ini sih, ini justru malah tantangan menarik banget. Dan nggak tahu, saya jadi senang dengan Rosella ini karena secara bentuk bagus, olahannya juga mudah, dan budidayanya gampang Mbak? Gampang sih Pak, karena ini sebenarnya ini kan tanaman dari Afrika Pak. Jadi butuh panas. Di Semarang mungkin kayaknya masih malah cocok malah ya. Tapi ini sedang kita budidayakan. Ini kita trial, gitu sih. Ya, begitulah ceritanya. Tidak ada rencana membuka atau membangun lembaga pendidikan kewirausahaan sendiri? Gak kepikiran. Dulu sempat punya pemikiran untuk bikin lembaga pendidikan LP gitu kan. Bukan LSP malah, bukan LPK. Lembaga Pendidikan Keterampilan kan. Terus sempat juga mau ngurus sertifikasinya, legalisasinya. Cuman makin kesini terlalu bias. Jadi saya tuh kan punya namanya Tangan Terampil Pak Pujo. Jadi Tangan Terampil itu kan komunitas yang sudah berbadan hukum. Saya bangun bareng sama 2 teman saya. Endingnya ke depan nanti kita akan mempelajari, kita akan mengajarkan tentang kewirausahaan. Kegiatan itu sampai sekarang masih jalan. Jadi sebulan sekali itu kita ada kegiatan di sini untuk melatih kewirausahaan. Jadi dan macam-macam. Misalkan kayak kemarin
kita ada pelatihan fotografi. Kebetulan kan di kampus di USM itu kan ada pelatihan fotografi, mereka butuh untuk cari UKM. Nah saya kalau stok UKM kayaknya itu masih cukup lah gitu, teman-teman banyak yang pada mau belajar. Yaudah itu terus sebelumnya lagi belajar jamur. Jadi nanti setiap bulan sekali itu kita mau bikin home base di sini. Nah ke depan juga kayaknya tentang sampah limbah organik, karena ini juga kalau boleh titip info ya. Ini yang kadang sama teman-teman pelaku usaha itu mungkin belum aware. Artinya gini, ya dari pandemi ini ada waktu, terus saya mengamati bahwa apapun itu usahanya, meskipun itu skala kecil, tapi ternyata berkontribusi cukup besar untuk sampah. Contoh Pak, penjual gorengan di pinggir jalan, itu dia akan menghasilkan limbah kulit pisang, daun pisang karena dari tempe kan, terus dan macam-macam lah. Kecuali kalau plastik ya, kalau plastik sih memang kita nggak bisa untuk recycle, terus kalau mau diganti bahan yang lain itu kayaknya memang merepotkan gitu. Tapi setidaknya dan setidaknya ada yang bisa kita lakukan untuk mengolah sampah usaha. Nah, selama ini orang itu baru aware itu yang sadar dengan limbah sampah usaha itu kan masih skala industri besar. Karena mereka dituntut, mereka ada IPAL, kan seperti itu Pak. Nah, bagaimana dengan yang kecil-kecil? Misalkan contoh, apa ya? Ya, kalau batik itu juga susah. Itu limbahnya gede banget karena dia pakai kain kan. Nah, ini yang menurut saya ke depan itu saya kepengen mengedukasi. Jadi nanti di dalam modul materi kewirausahaan di mana saya share, itu sekarang saya mau membangkitkan isu bahwa pelaku usaha juga harus bertanggung jawab dengan limbah usaha. Apapun itu. Karena sebenarnya kita tidak berbicara soal limbah Pak Pujo, tapi berbicara soal habit, attitude. Kebiasaan untuk membuang perilaku, sampah, memisahkan sampah, memikirkan biar sampah yang dihasilkan itu tidak semuanya buang sampah dan mengolah masih lagi, bisa bertanggung jawab. Iya. Nah, contoh kayak saya misalkan air limbah beras itu per hari saya minimal 5 kilo kan. Itu air limbahnya kalau dikumpulin ternyata bisa jadi pupuk cair dan itu bisa menghijaukan sekitar. Belum lagi ke yang lain-lain. Nah, itu yang menurut saya semua orang harus tanggung jawab, karena ngeri loh perubahan cuaca, terus bumi yang sudah semakin tua, terus sampah yang sedemikian ini, itu menurut saya juga harus menjadi tanggung jawab semua orang. Itu yang saya nantinya akan isu yang pengen saya kembangkan gitu loh Pak. Karena kadang teman-teman lupa. Anda kan perlu lari, ya lari lah, proses lari. Lari. Ya apa ya? Pokoknya jalan boleh lah. Tapi pertanyaannya begini. Anda lebih seneng merangkul pemerintah atau mau berjalan sendiri? Ini fair-fairan aja, apa resikonya? Ngerangkul bojonya ya Pak? Enggak, biasanya kan proyeknya pemerintah, kewirausahaan ini atau gimana? Sama ya, ini sharing ya Pak. Kemarin itu ada teman telepon mengatakan bahwa Mbak, aku ki gawe komunitas UKM ki Mbak, UKM ku ki akeh, aku pengen membantu mereka. Bisa nggak kita di bawah naungan Kadin gitu? Karena saya kan sebagai wakil ketua Kadin ya. Dinas Koperasi UKM atau Dinas Perindustrian, kira-kira gimana itu? Nah betul. Nah terus ya saya ngomong apa nih kan, loh emang kegiatannya sudah apa gitu loh. Lah ya ndak ada, ya makanya ini kita mau minta pendampingan biar ada kegiatan. Oh ya salah toh Bu. Bikin kegiatan dulu, maka kalau kegiatanmu secara konsisten dan komitmen memang kamu berkegiatan secara terus menerus, orang juga melihat konsistensi kamu, maka banyak instansi yang akan merapat gitu. Kalau saya sih lebih prinsip ke situ Pak Pujo. Jadi bukan Nyosewu, kita yang mencari mereka tapi mereka yang mencari kita karena kegiatan yang kita lakukan. Berarti meningkatkan posisi tawar dulu. Betul, meningkatkan posisi tawar. Karena buktinya di Tangan Terampil itu, saya itu mendiriin Tangan Terampil 2012. Itu karena itu saya konsisten untuk membuat itu. Itu saya yayasan atau PT atau apa? Atau ormas atau kelompok usaha bersama. Jadi kelompok usaha bersama. Tadinya kemarin mau bikin koperasi tapi ternyata nggak jalan. Nah, dari situ ternyata saya bisa dapat pengakuan, apresiasi dari banyak lembaga dengan kegiatan dari Tangan Terampil. Asal kegiatan itu kita dokumentasikan, terus ada liputan koran, sehingga saya dapat penghargaan dari Pertamina Foundation, dari
City, karena kebetulan juga ikut kompetisi terakhir itu dari City Foundation Pak, yang Citibank itu secara internasional dapat hadiah, dapat reward kan seperti itu. Terus dari Kesbangpol kita juga pernah, artinya malah justru saya nggak pernah mendaftarkan diri ke dinas. Nah dari situ makanya saya masuk di Kadin gitu. Jadi Kadin pun juga binaan juga ya nggak ada, karena kan Kadin adalah organisasi kan, nirlaba kan, sama seperti Rotary, seperti organisasi nirlaba lainnya gitu loh, yang punya orang mau menyumbangkan ide dan saran dan waktu untuk mengembangkan kewirausahaan gitu sih Pak. Tapi sekarang wah komunitas wirausaha banyak banget, ya hal yang bagus lah itu, sehingga ya memang harus berkomunitas kalau memang pengen maju, nggak bisa sendiri ya. Iya, cuman asal jelas. Terakhir Mbak Nanet, arahnya apa harapan, terus apa kira-kira hambatan, apa kira-kira obsesi Mbak Nanet selama fokus, kira-kira apa pandangan Anda, harapan atau hambatan atau apa yang Anda mau sampaikan biar tidak lari sendiri gitu loh. Kan tadi Anda bilang kalau tidak bisa sendiri, lah itu apa kira-kira yang menghambat apa? Terus sebenarnya sih lebih kalau menghambat sih, jadi gini, kalau menghambat sih saya ya Pak mencoba untuk selalu berpositif thinking dengan apa yang terjadi. Kalaupun misalnya kita punya sesuatu, kita menghadapi suatu hal yang negatif, ya rubahlah itu sebagai suatu energi yang positif. Saya sih prinsipnya seperti itu. Jadi kalau misalkan dibilang hambatan, bukan hambatan, karena lebih tepatnya adalah tantangan. Terus tantangan ini tinggal bagaimana untuk menjawab setiap tantangan. Cuman satu hal yang harus diketahui yaitu tadi, kita itu harus paham bahwa sekarang ini sebenarnya masuk kepada era perubahan peradaban menurut saya. Jadi bukan sama kayak saya pernah nyetatus gitu. Jadi tidak perlu berharap bahwa keadaan akan pulih kembali seperti sebelumnya. Itu nggak mungkin Pak menurut saya. Balik lagi ya, nggak mungkin ya. Enggak, akan terjadi perubahan. Baik itu perubahan pola konsumen manusia, cara berpikir manusia juga akan berubah. Demikian juga alam. Nah ini yang harus kita waspadai gitu loh. Karena menurut saya manusia itu nggak bisa kalau mengabaikan alam gitu loh. Nah kalau misalkan kaitannya dengan kewirausahaan atau berwirausaha, menurut saya sekarang dengan semakin banyaknya kompetisi itu semakin ketat Pak. Nah ini juga menjadi pertanyaan, media online itu sebenarnya membantu atau menghancurkan usaha? Karena bisa dengan gampang, misalkan nih saya mau nyari bebek ya, itu kita ketik aja bebek goreng gitu, itu udah kita terima 10 kemungkinan usaha, alternatif yang itu bisa kita langsung bandingkan. Bahkan 1000 pun aja kita bisa switch, kita bisa beralih gitu loh. Berarti ketat sekali. Sangat ketat sekali Pak. Nah sehingga itu yang dibilang terjadi perubahan perilaku manusia. Nah harus sadar dengan itu sehingga ya berubahlah gitu. Iya. Faktor eksternal lah akan mempengaruhi konsep gitu kira-kira kan begitu ya. Pasti. Jadi berubahlah, baik itu berubah dalam mindset, berubah dalam perilaku, yang tentu saja berubah menjadi lebih baik gitu. Karena yang kita hadapi itu udah nggak bain-bain gitu loh menurut saya. Tantangan ke depan itu sangat berat, iya. Demikian juga untuk anak cucu gitu loh. Nah termasuk juga. Nah ini kembali lagi, misalkan sekarang banyak sekali orang berwirausaha, ya berwirausahalah dengan hal yang positif gitu loh. Kalau saya menyebutnya berwirausaha sosial, artinya jangan hanya berorientasi pada pendapatan, hanya berorientasi pada target omset gitu. Omset itu adalah dampak dari hal yang kita lakukan. Kalau misalnya memang kita akan berbuat dengan hal yang secara konsisten, memberikan produk yang terbaik, maka kita pasti akan mendapatkan omset. Tapi kalau misalkan mencari omset pun juga dengan cara yang baik. Maka kita harus tahu yang namanya keberlangsungan, sustainability, keberlangsungan. Jadi tidak hanya berpikir bahwa mencari omset hanya dalam sekarang ini, tapi kelangsungan kedepannya bagaimana, tanggung jawab usaha kamu juga bagaimana, dampak yang dihasilkan dari usaha kamu juga bagaimana. Menurut saya juga itu yang harus kita waspada dan ngati-ngati lah. Nek wong Jawa piye Pak, sabdo palon nagih janji Pak jare Pak. Tapi luar biasa Mbak Nanet, terima kasih karena waktu
Terima kasih sekali Pak. Siap Pak Pujo. Ya. Terima kasih udah singgah ke tempat saya yang nun jauh di sini. Dan luar biasa ini produknya. Ditutup dengan minum. Ditutup Terima kasih dengan minum Rosella. bincang-bincang dengan Mbak Nanet. Ya. Banyak sekali manfaat yang bisa kita petik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.